bisa kembali di Imago Dei Channel. Pada kesempatan ini saya membahas penyebab-penyebab seseorang bisa meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mengapa orang Kristen yang awalnya setia, bahkan sudah mengembalakan jemaat Tuhan, bahkan sudah pelayanan, sudah rajin menjadi anggota jemaat, yang akhirnya meninggalkan semuanya itu dan semakin hari semakin rusak orangnya, walaupun dia masih Kristen dan apalagi sudah keluar dari Kristen. Apa penyebab-penyebabnya? Sebelum kita membahas 9 penyebab, maka saya harap kembangkanlah channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Bapak Ibu sekalian, ada 9 penyebab mengapa seseorang bisa mundur dari iman atau mengalami kemunduran dari iman kepada Yesus Kristus. Penyebab pertama yaitu kurang memelihara hubungan kasih kepada Allah. Kurang memelihara hubungan kasih pribadi dengan Allah atau dengan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 ada satu jemaat yang digambarkan di situ adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sungguh luar biasa dan disebut jemaat yang besar. Ya, jemaat Efesus jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Dan kita melihat bahwa jemaat Efesus adalah jemaat orang-orang yang elit atau orang kaya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Kasih yang mula-mula seperti apa? Yaitu kasih di mana mereka pada waktu mereka bertobat dan percaya, mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tanpa pengaruh siapapun. Mereka mencintai Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka berkorban untuk Tuhan tanpa mengenal lelah. Mereka tidak mengenal lelah, mereka membuat sesuatu demi kemuliaan Tuhan di sorga. Tetapi pada akhirnya kasih itu akan menjadi dingin, kasih itu akan memudar, kasih itu akan mereka tinggalkan. Maka Tuhan berkata, kalau engkau tidak kembali ke kasih-Mu yang mula-mula, maka engkau akan kena celah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu hal yang kita lihat di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan yang semakin hari semakin tidak peduli dengan kasih mereka kepada Allah. Hal yang kedua, kurangnya kewaspadaan rohani. Apa itu? Alkitab jelas mengatakan bahwa suatu kelak Yesus akan datang secara tiba-tiba. Bahkan dikatakan seperti pencuri. Jika seseorang tahu bahwa rumahnya akan dibongkar malam ini atau hari ini, dia akan siap-siap. Tetapi karena dia tidak tahu, pencuri akan bisa datang suatu saat. Itu sebuah gambaran di mana kedatangan Yesus kita tidak tahu dan seorang pun tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu harus siap siaga, berjaga-jagalah kita menyambut kedatangan Tuhan, baik detik ini, hari ini, malam ini, besok, dan kapan saja kita sudah siap. Sudah siapkah kita menyambut Tuhan Yesus Kristus? Nah, karena kurang kewaspadaan diri, maka ini membuat kita semakin hari semakin jauh dari peringatan-peringatan firman Tuhan. Dalam Markus pasal 13 ayat 33. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kemunduran rohani karena kurang kewaspadaan atas kedatangan Yesus Kristus. Bahaya ketiga, kurangnya kesungguhan. Nah, kurangnya kesungguhan. Apa itu kesungguhan? Kurangnya serius dalam melayani Tuhan. Kurangnya serius atau tidak sensitif bagaimana jemaat mengasihi Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan mengasihi Tuhan. Bagaimana pelayan Tuhan mengasihi Tuhan. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan akhirnya gereja tidak panas, tidak dingin. Kemungkinan kalau saya aplikasikan hari ini, ada banyak gereja-gereja yang lebih peduli pada hal-hal yang sementara. Ya, misalnya adat istiadat. Bahkan di suku tertentu, terutama adatnya baru Tuhan. Nah, jadi ini tidak balance. Padahal yang pertama, di nomor satu kanlah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kurang kesungguhan,
karena kurang keseriusan, maka orang Kristen semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika ada penawaran atau ada pengajaran yang salah, bahkan yang sesat, dia tidak membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah betapa pentingnya kita berada di gereja yang alkitabiah, di gereja yang benar, yang mengajarkan firman sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai orang Kristen mencari gereja yang alkitabiah. Bahaya yang keempat, kurangnya ketaatan pada firman dan Roh Allah. Kita kurang menaati firman Tuhan. Kita kurang menaati perintah-perintah Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 32, karena kita selalu mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak menaati firman Tuhan, kita tidak menaati hukum-hukum Tuhan, tetapi kita lebih menaati hal-hal yang hanya sementara untuk kepuasan kedagingan kita. Oleh karena itu, maka bisa kita mundur dari iman semula dan kita jauh dari Tuhan, dan tinggal kita akan mengambil keputusan ikut Tuhan tetapi suam-suam kubu, tidak panas tidak dingin, atau meninggalkan Yesus Kristus. Bahaya yang kelima yaitu kurang berdoa. Nah, ketika Yesus sudah waktu dekat dia ditangkap, dan dia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu tidak kena pencobaan. Nah, jadi berdoa itu sebenarnya sebuah perlindungan kita, permintaan kita, baik rasa syukur, baik rasa perlindungan, rasa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan supaya Tuhan selalu bersama dengan kita dan ada hubungan dekat dengan Tuhan. Lewat doa itulah kita melakukannya. Tetapi seseorang yang berdoa atau hitungan-hitungan, bisa saja dia berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, apalagi ada dalilnya. Yang penting saya berdoa dalam hati. Tentu dia berdoa dalam hati. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan kita tetap berdoa. Hendaklah engkau tetap mengucap syukur dan hendaklah tetap berdoa. Tapi berdoa kapan saja, di mana saja boleh. Nah, jadi kita selalu berdoa. Ya, kiranya sisa kehidupan kita persembahkan waktu-waktu kita untuk berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah gaya hidup orang Kristiani. Doa adalah suatu ucapan-ucapan syukur yang kita naikkan lewat doa-doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahaya yang keenam, kurangnya makanan rohani dan firman Allah. Nah, karena kita kurang memahami firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan jarang sekali kita mendengar firman Tuhan misalnya, maka kita mengalami kekeringan rohani. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan di situ, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anak-anak Tuhan itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membaca firman Tuhan, merenung. Kalau dia tidak ada waktu untuk menggali firman Tuhan, atau memang bingung dia dalam 1 ayat atau 2 ayat, perlulah hamba Tuhan untuk menjelaskannya. Perlu kerendahan hati untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu, bukan asal membaca Alkitab tetapi terserah tahu atau tidak mengerti, ya terserah Tuhan lah. Jadi ini kebalikan. Anak-anak Tuhan kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetapi di luar anak Tuhan atau orang-orang yang belum diselamatkan atau belum lahir baru, kesukaannya apa? Mereka duduk di tempat pencemooh. Mereka duduk di tempat orang berdosa. Nah, di dalam Mazmur pasal 1 ini kita lihat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan, orang yang tidak menyukai hukum Tuhan, pasti mereka duduk dan menuruti nasihat orang fasik, dan mereka duduk di dalam kumpulan pencemooh dan orang berdosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ini suatu bahaya. Bahaya ketujuh, kurangnya pemisahan dari keduniawian.
kita kurang memisahkan diri kita dari dunia ini. Ya. Tuhan mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan bahwa pergaulan buruk menghancurkan kebaikan. Ya, dikatakan di situ. Kemudian apa yang diinginkan oleh dunia ini? Yang diinginkan oleh dunia ini adalah mengenai keinginan mata, keinginan daging, kemudian keangkuhan hidup. Di dunia ini menawarkan bagi kita, barang siapa yang mencintai dunia ini, maka hidupnya tidak akan berkenan kepada Bapa. Maka orang-orang dunia tidak berkenan di sorga. Orang dunia yang belum diselamatkan, orang dunia yang belum percaya pada Yesus Kristus. Orang dunia tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Orang dunia tidak mungkin menyenangkan hati Allah. Orang dunia tidak mungkin merindukan sorga. Orang dunia tidak mungkin merindukan hal yang baik. Mungkin dalam kacamata orang dunia dia berbuat baik, tetapi semua kebajikannya itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tuhan tidak perhitungkan suatu hal yang baik di dalam dirinya karena dia orang berdosa dan belum benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, hal yang kesembilan, bahaya kesembilan, kurangnya kerendahan hati yang tepat dan selalu memiliki sifat yang sombong atau arogan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 18 ayat 12, bahwa tinggi hati adalah mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang congkak itu sebuah jalan untuk bisa orang itu jahat atau jatuh. Saya tidak lihat orang sombong itu akan tidak berakibat pada kejatuhan. Bisa dia jatuh karena kesombongannya. Dia bisa jatuh karena kecongkakannya. Dia bisa jatuh karena dia memiliki segalanya dan dia tidak mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bahkan apa yang dia punya dan dia berkata bahwa aku punya karena aku merasa bahwa aku telah lelah untuk mencapainya. Kurang bersyukur, orang sombong itu kurang bersyukur. Orang sombong itu sangat mencicikkan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, inilah alasan kenapa orang bisa mundur dari iman. Mengapa orang bisa mundur dari keyakinan. Dan seterusnya, kurangnya persekutuan dengan umat Allah. Ya, ada orang yang sudah jadi Kristen. Dia lahir dari Kristen. Lalu dia mendaftar jadi anggota tertentu, jadi anggota gereja tertentu, dibaptis. Tetapi karena belum mengerti firman Tuhan, belum memahami firman Tuhan dengan baik, maka lama-lama dia akan mengalami kemunduran rohani. Dia mengalami kemunduran rohani. Nah, ketika dia mengalami kemunduran rohani, maka dia akan terseret dengan berbagai pengajaran. Anak-anak Tuhan harus juga berhikmat mencari pengajaran yang baik dari Allah, mencari gereja yang benar. Kita tidak melihat gereja karena banyak pengikutnya. Kita tidak melihat gereja karena banyak orang-orang kaya di sana. Atau karena kita melihat gerejanya kecil, saya tidak mau ikut. Atau saya lihat gerejanya kumuh, saya tidak ikut. Tetapi acaranya benar. Nah, ada orang yang mempertimbangkan banyak hal. Dia tidak masuk dalam gereja yang alkitabiah karena masalah kedagingannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mundur dari iman. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membangun iman kita kepada Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali atau kita yang datang kepadanya dan kita disambut olehnya dan dia berkata, marilah hambaku yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.